Saya katakan ketika ulama-ulama yang kembali dari Timur Tengah khususnya, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, termasuk Hadratus Syekh Mbah Yai Asnawi, mereka kembali ini faminhumu man assasal madrasah. Ada di antara beliau-beliau man assasal madrasata, yang ketika kembali mendirikan madrasah. Nah, kalau saya cek tahunnya niku rata-rata nggih. Ya. Matolek, Qudsiyah, Taswiqut Tullab, Salafiyah atau TBS dan lain-lain, nggih tahunnya ya sekitar itu. Kesadaran membangun madrasah. Wa harrakal kifaha wal hurriyata, tidak sekedar membangun madrasah. Dulu ada kesadaran juga tanggung jawab kebangsaan. Apa? Harrakal kifaha wal hurriyah, mereka menggerakkan perlawanan kepada Belanda. Wal hurriyata, untuk mereka mendapatkan kemerdekaan. Tapi ketika mendirikan madrasah ini, wa'tamadu minhaja ahli sunnati, tetap mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Makanya menarik. Ini laporan daripada direktur pesantren, yang kebetulan direktur pesantrennya sekarang Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Waryono, Prof. Waryono. Itu pesantren-pesantren dan madrasah di Indonesia itu, kalau pesantren katanya jumlahnya sekitar 40 ribuan, tapi yang di bawah Nahdlatul Ulama, ngapunten Mbah Yai, itu lebih dari 35 ribu. Di bawah Nahdlatul Ulama, ya walaupun bukan punya NU. Ya, kayak TBS ini kan di bawah NU kan Mbak Yai, tapi bukan punya NU. Kalau dibilang ini punya Muhammadiyah kan juga nggak mau juga tuh TBS ini. Dibilang Muhammadiyah nggak mau. Dibilang punya NU, bukan punya NU. Tapi insya Allah semua santri TBS atau ya masyayikhnya adalah masyayikh Nahdlatul Ulama, termasuk Romo Kiai Ulil Albab, beliau adalah Rais Syuriah NU Kudus, Mbah Yai Ulin Nuha, bahkan Mustasyar Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa bisa sama ini? Ya karena menurut saya pertemanan antar ulama pada masa itu nyambung ternyata. Semua rata-rata santrinya Syekh Mahfud Termas, semua rata-rata santrinya Syekh Bakri Sato kalau yang lebih duluan, kalau yang belakangan Syekh Mahfud Termas, yang lebih dulu lagi santrinya Mbah Soleh Darat, santrinya Syekhona Khalil atau santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan semuanya sama ketika mengajarkan kepada santri-santrinya yang mendirikan madrasah itu atau pesantren, semuanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini alhamdulillah nih, kok bisa luar biasa, dari ujung Aceh sampai Papua niku mayoritas Bapak Ibu niku madrasah-madrasah, pesantren-pesantren niku ya fahamnya ahlus sunnah wal jamaah, ya di bawah NU. Kalau sekolahan niku nggih rata-rata nggih ya ma'arif. Kalau pesantrennya di bawah, rata-rata di bawah Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI. Kemarin pada saat acara launching Hari Santri, ya Muhammadiyah bilang sepertinya yang punya pondok paling banyak Muhammadiyah. Organisasinya nggih, karena Muhammadiyah itu punya pondok kemarin disampaikan 447 yang milik organisasi. Karena memang kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu pondoknya atas nama organisasi. Nah kalau NU memang sudah ada duluan ya, memang sudah beda memang. Pondok sudah ada duluan sebelum Nahdlatul Ulama, termasuk mriki. Ya ini cuma beda 2 tahun tahun ini. TBS 1928, Nahdlatul Ulama 1926. Para hadirin, para rawuh yang dimuliakan Allah. Nah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah inilah menurut saya yang membuat corak pemikiran dan kemudian corak sikap daripada umat muslim di Indonesia, alumni pesantren-pesantren dan alumni madrasah-madrasah yang ada di Indonesia itu hampir sama. Sekian lama itu hampir sama. Karena memang apa? Yang diikuti manhajnya manhaj ahlus sunnah
wal jamaah. Dulu ada seorang peneliti Belanda, kalau di kalangan akademis ini sering dikutip pandangannya, Martin van Brunissen katanya. Ya, alhamdulillah sudah masuk Islam ya Prof. Itu belakangan masuk Islam, asli London itu Bu, asli ini pakai shot, aslinya pakai shot. Niku meneliti, kok bisa ya Indonesia ini katanya mayoritas orangnya ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya syafi'i, kemudian orang-orangnya toleran. Ya, ternyata karena memang dalam kurikulum kitab-kitab yang diajarkan di pesantren atau madrasah-madrasah yang ada di seluruh Indonesia itu hampir sama. Tauhidnya ya nggak jauh dari Fathul Majid. Mriki wonten nggih Fathul Majid nggih? Atau Kifayatul Awam, Qadrul Ghais. Nah niku kan kula riyen nggih ngaos Fathul Majid, kemudian Kifayatul Awam, kalau masih kecil Qadrul Ghais nih. Fikihnya ya sama lah rata-rata. Fathul Qorib, kemudian kalau naik lagi kalau di kajian itu tahrir. Kalau betul ngertos mriki tahrir namanya. Fathul Mu'in ya. Lah memang lain-lain, tapi ya seputar itu. Biasanya nanti kalau tasawufnya Nazam Hidayatul Adqiya niku. Nggih, Syekh Zainuddin Al-Malibari niku. Ada yang baca salah. Syekh Zainuddin wulida fi Koshan mudun min Madinah min muduni Malioboro wa hadza khata. Lianna Malioboro yani ism syari' fi Yogyakarta. As-sahih yani Madinah min mudun Malibar gitu. Nah ini Nazam Hidayatul Adqiya. Corak inilah yang kemudian membuat kemudian cara berfikirnya, fikrahnya, cara bersikapnya, cara beramaliyahnya, cara berharokahnya itu ya kemudian toleran itu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan tadi saya sebut dalam beberapa bait sederhana cirinya. Kata saya, tawassutun tawazunu i'tidalu ma tasamuhin wa rahmatin husnis sama. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh NU wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ilaina al-fikratas saniyah. Alangkah indahnya tariqah yang dibawa oleh An-Nahdiyah, tariqah Nahdlatul Ulama, tahdi ilaina al-fikratas saniyah, mengajarkan kepada kita al-fikrah as-saniyah, cara berfikir yang indah dan unggul. Napa niku? Saya sebut tawassutun tawazunu tidaluma tasamuhin. Nah ini kalau santri NU dulu saya kecil di Matola itu ada pelajaran ke-NU-an. Insyaallah teng TBS wonten nggih? Masih ada kan? Ke-NU-an. Nah niku saya rumuskan dalam bait-bait nazam wau. Lah bait-bait nazam ini dirumuskan nggih ya karena dulu ten madrasah niku biasa menghafalkan alfiyah, menghafalkan imriti, lama-lama terbiasa. Itu dalilnya kan itu al biasa minal ulina ngoten. Wah ini nggak awalnya salah-salah niku. Lama-lama kok ya bisa. Umumnya kita pakai bahar rojas. Lah niku kan enak, ada contohnya. Lama-lama kita bisa pakai bahar yang lain. Ya, asal jangan bahar apa? Oh, bukan saya ngomong Mbah Yai, masa bahar semit katanya. Bukan saya ngomong bahar semit saja, Prof. Ada bahar kamil itu. Ya. Nah, ini kalau kita Hidayatul Adqiya itu kan enak sekali. Saya kemarin lihat videonya niku, dan mriki napa nggih? Para masyayikh ini baca niku. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma mustila. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdhun bi ahwatakal wara' wa azimatun kariyadatin mutabattila
wa haqiqatun la wusuluhu lil maqsidi ya, wa musyahadah nurat tajalli bin jala. Nah, ini saudara-saudara dijelaskan kenapa kok kemudian alumni pesantren, alumni madrasah yang didirikan oleh masyayikh dari mulai awal abad ke-20 sampai sekarang masih tetap istiqomah mengikuti faham aswaja, ya karena pelajaran-pelajaran kitabnya itu mengajarkan mereka menjadi orang yang tawassut, orang yang tawazun, orang yang i'tidal, orang yang tasamuh. Fakhudh minal mithal, kita bisa ambil satu contoh. Kenapa orang NU itu, nah ini langsung kita ambil contoh sederhana, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Nah, bukan mawon. Ya karena ngajinya kitab Sulam Taufik. Wonten kitab Sulam Taufik itu nanti disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada satu pasal di sana larangan kita mengkafirkan sesama muslim. Dan beliau Syekh Nawawi mengutip satu hadis, salatlah kau ya, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin wa sallu ala kulli barrin wa fajir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini dikutip oleh Syekh Nawawi wonten syarah Sulam Taufik. Salatlah kau di belakang orang yang baik, orang itu kelihatan soleh maupun tidak soleh, Pak. Atau sebaliknya, atau kata Nabi, solatilah kalau dia orang meninggal. Nek ono mayit meninggal, kata Kanjeng Nabi, solatilah orang yang baik, orang itu ahli ibadah, barrin wa fajirin, maupun orang yang kelihatannya tidak ahli ibadah. Saudara-saudara, hadis ini sebenarnya melatih kita agar kita menghargai syahadat seorang muslim. Orang itu kalau dia Islam baca syahadat, iki syahadat harganya mahal. Sehingga andai kata dia mati, kalau dia meninggal kita tetap sholati. Kulli barin wa fajir, baik orang yang ahli ibadah maupun terlihat tidak ahli ibadah. Lah urusan akhirat itu urusan Gusti Allah. Itu. Makanya ulama-ulama dulu nggak berani main mengkafirkan sesama muslim. Urusannya ini urusan Gusti Allah, nek bab neraka akhirat. Lah sekarang di Indonesia ini, terutama di kota-kota, ya sudah muncul satu faham-faham baru ya. Dan ini cukup memprihatinkan. Saya yakin kalau di Kudus, kalaupun ada sangat sedikit Mbah Yai. Tapi di Jakarta misalnya, saya tidak tahu dan Semarang nih, Prof. Rafiq dan Semarang. Dan Jakarta niku saya pernah turun dari satu mimbar khotbah nopo pengajian, saya lupa. Tapi begitu turun, punten Prof, saya ditanya oleh orang itu langsung begini, Pak, menurut Bapak orang Syiah itu Islam apa bukan? Wah, pertanyaannya itu langsung nih, orang Syiah itu Islam apa bukan? Saya tidak jawab langsung, tapi saya balas atau balik bertanya pada yang bersangkutan. Lah, menurut jenengan bagaimana? Menurut saya orang Syiah itu bukan Islam. Oh, kenapa? Mengkultuskan sahabat Ali, dianggapnya maksum atau lain sebagainya. Oh baik. Dianggapnya wali dan lain sebagainya. Saya bilang saya tidak berani mengkafirkan orang Syiah yang hanya menganggap sahabat Ali niku wali. Loh kenapa? Ya karena kalau cuman menganggap sahabat Ali wali, orang Kudus itu menganggap Sunan Kudus wali. Orang Jawa menganggap Wali Songo niku wali. Bahkan Gus Dur aja dianggap wali, wali yang ke-10 katanya.
Kalau dulu ada istilah wali songo, sekarang katanya ziarah itu kalau orang daerah Jawa Barat, ayo kita ziarah wali 10. Siapa yang ke-10? Gus Dur katanya. Jadi wali yang ke-10 siapa namanya? Gus Dur. Nah, saudara-saudara, kalau cuma menganggap seseorang itu wali, kita tidak berani mengatakan dia kafir. Kecuali kalau menganggap sahabat Ali itu nabi. Lah, tapi orang-orang ini sekarang sudah berani mengkafirkan sesama muslim hanya karena dianggapnya berbeda pendapat semacam ini. Mereka tidak bisa membedakan mana yang usul, pokok, mana yang furu, itu cabang. Bab tauhid niku sama-sama bab tauhid, menurut saya ada bagian yang usul, yang pokok, ada yang furu. Maksudnya apa? Dalam tauhid kita harus ada yang sepakat, ada juga bab tauhid masih dalam perbedaan pendapat. Contohnya Quran makhluk niku. Quran makhluk niku kata para ulama niku termasuk bab furu. Ada perbedaan pendapat antara yang mengatakan makhluk atau tidak. Nah, ini tidak bisa langsung kemudian kita langsung mengatakan orang yang mengatakan Quran itu makhluk langsung disebut kafir atau sebaliknya. Atau juga yang mengatakan Gusti Allah itu di langit. Ini kan wonten tiang-tiang salafi wahabi. Kalau nanti kita mulai ketemu kajian-kajian mereka nih, di Jakarta ramai sekali, terutama di kampus-kampus, di kantor-kantor pemerintah. Saat ini itu kadang Mbah Yai. Itu pengajiannya langsung diisi teman-teman kita orang wahabi, salafi. Niku kalau pengawasan langsung tanpa tedeng aling-aling, Allah itu di langit. Dalilnya niku hadisul A'rabi niku, hadis tiang Badui, sama dalilnya ayat niku yang masyhur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum man fis sama, tidakkah kalian beriman pada Allah yang ada di langit? Nah, kalau menurut kita yang ngaji dulu ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud ini adalah man fis sama niku aiman mulkuhu fis sama, zat yang kekuasaannya ada di langit dan di bumi. Tapi kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang yang mengatakan Gusti Allah di langit. Nah, itulah yang disebut kita bisa membedakan mana bab yang pokok, usul, mana yang furu. Nah, gampangnya ngomong, orang NU, orang ahlus sunnah wal jamaah itu karena bisa membedakan mana masalah yang pokok, mana masalah yang cabang, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Lah yang pokok niku nggih rukun Islam kalih rukun iman. Nah, kalau sudah rukun Islam, rukun iman ini pokok, kita sepakat. Kalau orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, lah niku memang kufur atau kafir. Tapi kalau cuma dia masih meyakini sholat 5 waktu wajib, hanya orangnya malas sholat. Nah, kita kan ngaji kitab fikih itu, dia ustutiba, kan gitu. Dan kitab-kitab fikih disuruh tobat, tapi tidak dikatakan kafir. Ngapunten. Jujur mawon, warga NU itu, saya mau tanya, yang enggak sholat masih banyak apa banyak Pak? Banyak nopo mboten? Banyak. Niki rahasia ya, tapi jangan ngomong-ngomong niki rahasia. Di Jawa Timur pernah ada survei di sebuah pasar Mbah Yai. Di pasar itu ada survei. Di pasar di survei niku diwawancarai. Nama siapa Pak? Selamat. Nama jenengan Mulyono. Ya. Sampai disebut Mulyono kok guyu gitu. Ya, Mulyono Jawa Timur iki Pak. Ya. Namanya siapa Pak? Agus. Nama siapa? Joko. Terus ditanya lagi, agama? Alhamdulillah Islam. Baik. Tanya lagi, ormas? NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah? Alhamdulillah saya NU. Lah kata yang nanya ini, yang pewawancara, ditanya lagi, loh kalau jenengan katanya Islam, terus kok ngaku NU, kok tadi waktu hari Jumat kok tidak sholat Jumat? Loh kalau itu Pak, itu ya cuman masalah saya belum dapat hidayah gitu. Ngaku Islam, ngaku NU, tapi jujur belum dapat hidayah ngaku. Pertanyaannya orang semacam ini kita hukumi Islam nopo kafir? Islam nopo kafir? Islam.
Ya Allah, Islam, Pak. Tidak bisa kita mengatakan dia langsung kafir. Tauhid kita mengatakan orang yang melakukan dosa besar sekalipun dia masih dihukumi Islam. Lah inilah mahalnya ya. Mahalnya paham ahlus sunnah wal jamaah ini. Nah sekarang di kota-kota hanya karena perbedaan tauhid yang seperti ini langsung mengkafirkan sesama muslim. Atau orang melihat orang ahli maksiat, orangnya langsung dihukumi kafir. Alhamdulillah kalau panjenengan iki kok sekolahnya di TBS, di Qudsiyah, di Matoli'ul Fala atau di pesantren-pesantren Ghazaliyah, Sarang, di Meranggen atau di pondok-pondok yang lain. Di bawah tadi ajaran ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang mengajarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejak dulu prinsipnya sederhana. Apa prinsipnya? Nahnu, kata Imam Asy'ari, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah, kami adalah orang yang tidak akan mudah mengkafirkan sesama muslim selama orang itu masih sholat. Artinya masih ngaku bahwa sholat itu wajib hukum. Nah ini tawassut. Lah selama ini masih ada, insya Allah, alhamdulillah orang Indonesia katanya, selama madrasah-madrasah seperti TBS, seperti Qudsiyah masih ada, insya Allah orang-orang yang berpaham moderat masih akan hidup di Indonesia. Hanya sekarang barangkali siswa-siswa, alumni-alumni madrasah semacam ini harus berani berbicara, Prof. Karena sosial media kita, ya sekarang ini kan yang rame niku orang belajar agama katanya tidak lagi dari kitab Turos. Kemarin saya hadir acara pembukaan musyawarah nasional MUI, Munas MUI. Salah satu sambutan yang disampaikan oleh para kiai diantaranya Mbah Yai Ma'ruf Amin, Mbah Ki Anwar Iskandar, itu harus diakui. Sekarang peran ulama sudah mulai bergeser atau tergeser oleh AI, Artificial Intelligence. Napa niku? Ya niki HP niki. Sekarang orang kalau mau nanya fatwa, dulu nanyanya kepada Mbah Kiai Sa'roni, kalau kepada pribadi. Kalau kepada institusi, datang ke ulama NU, bikin pertanyaan lewat lembaga Bahsul Masail. Atau ormas yang lain yang itu menjadi payung, namanya MUI. Beliau ini pernah jadi ketua komisi fatwa nih, Profesor Ahmad Rafiq. Sekarang pertanyaan yang masuk ke kiai-kiai LBM, pertanyaan yang masuk ke kiai-kiai MUI atau kiai-kiai yang pribadi-pribadi didatangi santrinya sudah mulai kurang. Orang sekarang ambil yang praktis nih loh. Langsung tanya namanya, kalau di Sunda Teh Ai. Teh itu mbak nih. Dan Sundanya matur mbak niku teh Mbah Yai. AI niku dipelesetkan namanya apa namanya? Teh AI. Bahasa Sunda itu AI itu maksudnya AI, Artificial Intelligence. Nah ten Jawa niku disebut Mbak Meta. Tanyanya sama Mbak Meta. Dulu yang ditanya kiai atau paling tidak santri mencoba mencari tahu, buka kitab langsung. Fathul Wahhab, Nihayatuz Zain, Tuhfatul Muhtaj, Imam Sinten Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekarang tergeser, santri bukanya apa? Tuhfatul Facebooki. Bukan Fathul Wahhab lagi, Fathul Instagrami, wa Nihayatut TikToki. Yang dibuka ini sudah Fathul Instagram atau tadi Tuhfatul Facebook atau Nihayatut TikTok. Lah ini tantangan-tantangan yang sekarang kita rasakan dalam kehidupan kita fi asrinal hali, pada masa kita sekarang ini, au fi asrinar rahini, pada masa saat ini adalah bagaimana peran ulama ini bergeser.